Senangan, salam sejahtera, salam damai, tempinai, saudara-saudara sekalian. Baru-baru ini kita baru saja cuti 30 dan 31 Mei untuk merayakan sambutan Hari Keamatan. Kita tahu keamatan diisytiharkan cuti oleh kerajaan Malaysia, dan ini sebenarnya membuktikan bahwa perayaan Hari Keamatan ini yang dirayakan oleh masyarakat Memegun di Sabah mampu menyatu padukan rakyat Malaysia. Sebab itu negara kerajaan bersetuju untuk mengisytiharkan cuti untuk menyambut perayaan Keamatan serentak dengan gawai di Sarawak. Dan setelah COVID-19, perayaan ini kembali disambut meriah di peringkat negeri, peringkat kampung dan daerah sebagainya dengan secara bersemuka, terbuka, tidak lagi online macam dulu. Dan banyak acara yang dipertontonkan, antaranya bercerita tentang dalam bahasa ibunda, tentang kesusastraan kebudayaan masyarakat Memegun. Kemudian yang top ataupun yang biasanya mendapat sambutan yang sangat hangat adalah pertandingan sugandai ataupun menyanyi. Dan satu lagi acara yang betul-betul ramai peminat dia, membuatkan acara keamatan ini ditunggu-tunggu dan ia sering dijadikan sebagai acara kemuncak adalah Unduk Ngadau, pertandingan Unduk Ngadau ataupun Ratu Cantik. Selepas Unduk Ngadau Sabah 2022 yang lalu, selepas keputusan dia diumumkan, kita melihat keputusan pengadil. Saya melihat ramai komen masyarakat yang menyatakan bahwa keputusan kali ini mengejutkan, dan ramai yang tidak menyangka bahwa peserta itu menang dan sebagainya. Namun bagi kebanyakan orang yang buat komen itu, saya lihat mereka berpuas hati dengan cara pengadilan dan melihat bahwa itu adalah satu keindahan yang mana dititik beratkan bukan hanya kecantikan semata-mata, tetapi banyak lagi aspek lain yang diambil kira oleh pengadil. Syabas dan tahniah kepada pihak penganjur dan yang semua yang menjayakan Hari Keamatan ini di peringkat negeri maupun yang peringkat daerah dan peringkat kampung dan keluarga. Dan kita tahu selepas pengumuman keputusan Unduk Ngadau yang lalu, kita heboh dengan keputusan Unduk Ngadau, siapa juara, siapa naib johan, dan pelbagai anugerah yang lain. Tiba-tiba pula kita dikejutkan, jadi heboh lagi dengan satu hantaran di Facebook ataupun posting di Facebook yang menunjukkan bahwa posting itu kita kebanyakan orang melihatnya sebagai sesuatu yang tidak bermoral, menghina kaum Memegun, dan saya juga melihat bahwa posting yang menggunakan nama nama Muhammad itu kita boleh nampak di Facebook, dan menggunakan gambar profil yang begitu jelas sekali. Dan setelah hantaran ini menjadi tular ataupun viral di media sosial, medsos, kita juga melihat bahwa ada seorang individu, yaitu pemilik gambar yang dijadikan profil dalam akun Facebook yang buat hantaran tidak bermoral tadi. Dan individu ini menyatakan bahwa akun itu bukanlah milik dia, dan mengatakan bahwa gambar dia itu hanya digunakan untuk mencipta yang dia namakan sebagai akun palsu ataupun fake account. Dan sebenarnya
bagi saya melihat posting ini sebenarnya jauh lebih buruk, ialah posting-posting seperti ini yang dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab, yang saya kira coba untuk memecah belahkan perpaduan rakyat Sabah khususnya dan Malaysia amnya, karena posting yang berbaur perkauman dan penghinaan itu menidakkan, memberi gambaran kepada kebudayaan etnik lain tanpa memahami. Dia buat pandangan berdasarkan sudut pandang dia sendiri. Tapi bagi kita ini, saya katakan kita kepada yang memegun, yang kepada rakyat Sabah yang cinta akan keharmonian, juga rakyat Malaysia yang cinta akan perpaduan, kepelbagaian dalam sebagai masyarakat majmuk dalam negara ini, kita sepatutnya tidak memberikan gambaran ataupun pendapat tentang pihak lain yang mana kita sendiri tidak memahami. Kalau kita bercakap tentang masyarakat memegun ataupun orang asal di Sabah misalnya, pastinya yang layak untuk menceritakan ataupun yang lebih paham akan masyarakat ini adalah kita sendiri. Jadi kadang-kadang orang dari luar itu yang buat pendapat mereka sendiri itu pasti akan kurang tepat. Dan saya melihat saudara-saudara sekalian, posting yang sebegini sebenarnya saya melihat ada cobaan untuk menentang ataupun menidakkan niat 5 prinsip rukun negara kita di Malaysia ini. Yaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, keempat, kedaulatan undang-undang, dan yang kelima itu kesopanan dan kesusilaan. Kita lihat ya, kita punya bapak-bapak pendiri Malaysia ini, saya percaya niat yang mereka impikan untuk merumuskan 5 prinsip ini adalah untuk menyatu padukan, memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sebagaimana yang kita lihat daripada, saya melihat satu sumber yaitu daripada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang mengatakan bahwa 5 prinsip rukun negara ini dibentuk oleh Majelis Gerakan Negara ataupun singkatnya Mageran selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dan 5 prinsip rukun negara ini diisytiharkan pada 31 Agustus 1970 dan sememangnya untuk memupuk perpaduan erat rakyat Malaysia dan seluruh kawasan, saya ingat termasuk di pelosok, itulah maksud dia rakyat Malaysia. Jadi saya mohon kepada masyarakat kita memegun di Sabah, posting-posting yang sebegini kita kena bertindak dengan bijak dan tidak beremosi. Saya melihat ramai posting orang di media sosial yang agak emosi, dan sememangnya sebagai manusia yang normal, siapapun akan ada perasaan marah, tetapi kita kena bijaksana agar ulat ini tidak melarat, penyakit ini tidak melarat. Jadi sebaiknya kita respon dengan berhemah dan berpikiran terbuka, berpikiran positif.
kita kena meyakini bahwa masyarakat Momogun ini sebenarnya terkenal sejak dahulu lagi di dalam kesatu paduan, ketoleransian antara satu sama lain. Sebab itu masyarakat kita ini Momogun, orang asal Sabah, kalau pergi mana-mana pun boleh beradaptasi dengan mudah. Jadi kita gunakan saluran yang betul untuk meresponi hal-hal seperti ini. Buat kita serahkan kepada pihak yang berwajib, dan dalam masa yang sama kita kena lebih terbuka supaya dapat memupuk perpaduan yang erat di kalangan kita rakyat Sabah dan Malaysia ini, tanpa mengambil tindakan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan lebih memburukkan keadaan lagi. So saya ingat itu saja sedikit perkongsian rasa daripada saya, Momogun dari Sabah. Ponsikau, terima kasih.